Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Puji Nugraha, NPM 22 angkatan 2017. Saya akan menjelaskan radiasi benda hitam, di mana radiasi benda hitam ini merupakan salah satu aplikasi dari Bose-Einstein. Nah, kita akan ke kontennya. Kontennya itu meliputi introduction atau pembukaan, pembahasan, dan juga penutup. Penutup berupa hasil pembahasan. Nah, kita akan langsung ke introduction, pengenalan radiasi benda hitam itu sendiri. Nah, benda hitam itu merupakan sebutan untuk benda yang menyerap radiasi termal yang prima dan tidak memancarkan cahaya. Nah, jadi cahaya apapun yang melewati itu tidak bisa keluar. Nah, karena cahaya itu membawa energi yang terserap itu akan memanas dan memancarkan radiasi. Nah, radiasi ini disebut radiasi benda hitam. Nah, kita bisa lihat dalam gambar itu merupakan suatu kondisi di mana benda hitam yang ideal. Nah, kita bisa lihat bahwa pertama cahaya masuk pada suatu benda hitam tersebut. Nah, dalam gambar juga terlihat bahwa cahaya itu memantul beberapa kali. Nah, dalam pantulan itu kan dia memiliki energi. Nah, dalam keadaan tersebut lama-lama energinya akan melemah dan sehingga suatu saat nanti terakhir dia akan kehabisan energi sehingga tidak akan mampu melewati lubang kecil tersebut atau tidak akan mampu keluar kembali. Nah, itulah yang disebut benda hitam. Nah, catatan benda hitam itu memiliki nilai absorbansi dan emisivitas sama dengan 1, berbeda dengan benda putih di mana berkebalikan dengan benda hitam. Nah, karena emisivitasnya 1, ya berarti dia menyerap semua energi yang diterima dan tidak ada energi yang keluar. Oke, itu untuk pengenalannya cukup. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan penerapan dalam fisika statistik. Nah, sebenarnya gini, radiasi benda hitam itu kan kita contohnya itu cahaya itu kan memiliki dualisme ya. Dualismenya itu bisa ditinjau sebagai gelombang dan ditinjau sebagai partikel. Nah, kalau gelombang seperti yang tadi, seperti introduksinya itu kita menjelaskan bahwa benda hitam itu bekerja secara meninjau secara cahaya gelombang. Tapi apabila partikel, nah kalau partikel itu cahaya itu kan bawa cahaya itu kan bawa partikel ya, jadi kayak gas foton yang disebutnya. Nah, makanya dapat diasumsikan bahwa suatu gas foton memiliki distribusi energi yang diberikan oleh statistik Bose-Einstein. Jadi bayangkan bahwa kalau kotak itu tuh berisi oleh gas foton. Oke. Nah, tapi harus ada 2 yang diperhatikan. Pertama, foton itu dapat diserap. Yang kedua, dapat dipancarkan kembali oleh lingkungan yang tertutup. Temperatur tetap. Jadi makanya jumlah fotonnya itu tidak konstan karena ada yang diserap, ada yang dipancarkan. Nah, demikian kondisi yang terdapat pada rumus tersebut tidak terpenuhi. Nah, biar terpenuhi maka kita harus memiliki syarat bahwa alfa sama dengan 0 sehingga A sama dengan 1. Nah, yang kedua adalah energi foton berbentuk Hv, di mana V adalah frekuensi radiasi. Maka untuk mempermudahnya itu kita menggunakan rumus panjang gelombang de Broglie ya. H sama dengan lambda per V, atau kita tinggal balikin saja. Kita akan mencari P-nya, P sama dengan H per lambda. Nah, kemudian kita turunkan. Jadi dP sama dengan min H per lambda kuadrat D lambda. Nah, dengan menggunakan elemen ruang fasa 6 dimensi menjadi rumusnya terdapat di bawah tersebut. Nah, jumlah keadaan energi dalam rentang lambda sampai lambda plus D relatif volume itu terlihat pada rumus berikut. G dalam kurung D lambda sekian. Nah, selanjutnya karena setiap foton memiliki kemungkinan polarisasi atau ketuban 2 arah, maka jumlah keadaan energi diperbolehkan atau mode. Nah, dalam rentang ini si
persamaan yang sebelumnya itu yang GD lambda itu kan kita udah dapat tuh 4V per lambda pangkat 4 D lambda. Nah karena dia memiliki polarisasi dua arah, maka kita harus dikalikan dengan 2 sesuai jumlahnya 2 arah. Nah, maka kita dapat 8V per lambda pangkat 4 D lambda. Nah, melalui distribusi Bose-Einstein di mana energi itu Hv sama dengan Hc per lambda. Nah, jadi dalam persamaan ini kita tinggal ganti aja nih Hv-nya jadi Hc per lambda. Kita bisa lihat kan di situ bahwa Ns sama dengan Gs Hv yang awalnya Hv menjadi Hc. Nah, setelah itu nah kan kita udah dapat tuh tadi kan rumus Ns-nya kan seperti yang di bawah itu. Nah, nanti kita S-nya itu substitusikan dengan lambda D lambda. Nah, lambda D lambda tadi kan didapat ya 8V per lambda pangkat 4 itu. Nah, dikaliin si N-nya itu sendiri 1 per Hc per Kt min 1. Nah, dimana C itu adalah kecepatan cahaya. Nah, pada distribusi vektor energi pada gas foton itu didefinisikan bentuk E, yaitu energi radiasi dalam rentang panjang gelombangnya adalah E lambda D lambda sama dengan E lambda Hv. Nah, jangan lupa Hv-nya di sini kita bakal ganti lagi ke Hc ya. Nah, makanya dengan memberikan nilai N lambda D lambda di persamaan yang paling atas itu, maka kita langsung masukin aja dimana akhirnya itu E lambda D lambda sama dengan 8V lambda pangkat 5. Karena ingat ya, Hv itu sama dengan Hc per lambda. Makanya di sini kita nambah nih lambdanya lambda pangkat 5 Hc per lambda Kt min 1. Nah, seperti itu catatan nih. Ekspresi dalam persamaan tersebut dikenal sebagai hukum radiasi Planck, yaitu distribusi spektral dan energi dalam suatu lingkungan tertentu bertemperatur konstan. Oke, sekian penutup untuk pembahasannya. Maka kita bisa mengetahui hasil pembahasan itu. Radiasi benda hitam itu menandai awal akhirnya mekanika kuantum dan fisika modern. Ya, jadi seperti tadi bisa juga diungkapkan secara gelombang atau secara partikel. Nah, kalau secara partikel, secara statistiknya itu benda hitam itu dianalogikan sebagai kotak yang berisi gas foton. Nah, jumlah fotonnya dalam kotak tidak selalu konstan. Kenapa? Karena tadi fotonnya itu bisa diserap oleh atom-atom yang ada di dinding, atau juga sebaliknya atom-atom di dinding itu memancarkan foton. Nah, maka faktor Bose-Einstein untuk gas foton. Nah, ini kan ada faktornya gas foton 1 per E per Kt min 1 yang diperoleh dengan menggunakan alfa sama 0. Biar A-nya tuh biar A yang besar tadi itu sama dengan 1. Nah, eksistensi foton dipresentasikan oleh keberadaan gelombang berdiri dalam kotak. Nah, kerapatan gelombang berdiri dalam kotak 3 dimensi dalam persamaan itu Hv dV per lambda pangkat, mestinya itu lambda pangkat 4 ya. Karena gelombang yang ditembakkan memiliki dua kemungkinan arah osilasi polarisasi yang saling bebas. Nah, oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila kurang menyampaikan dengan baik dan terdapat masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.